Tuhan bicara sama saya. Roh saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Langsung saya stres, Pak. Tegang saya. Tegang. Saya teriak sama Tuhan, darah Yesus, Roh Kudus, tolong saya, darah Yesus. Langsung saya nyelimpung Pak, berdiri, kaki saya kaku dua-duanya. Tetap saya melangkah ke belakang. Saya melangkah ke belakang, saya teriak panggil, darah Yesus, Roh Kudus, darah Yesus, Roh Kudus, Sangti Yesus. Artinya Tuhan Yesus sekarang tolong saya, bantu saya, detik ini, bantu saya, tolong saya, Roh Kudus, saya mandi Pak, pikir saya sudah mau mati, saya mandi aja lah, biar aku mati, aku mandi aja, saya mandi, saya tutup, saya siram mata saya dengan air, itu Pak, keluar kunang-kunang seperti emas di mata saya, seperti bintang di wajah saya, sekeliling wajah saya ini bintang berkeliapan, tapi kuning kayak emas. Saya berteriak, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, tolong saya, saya nggak mau mati, saya belum siap mati, saya nggak siap mati, tolong saya masih mau beribadah, saya mau melayani Engkau, pakai aku Tuhan, di kota Sampit, pakai aku, tolong saya Tuhan, saya tidak siap mati, saya nggak mau mati, saya mau beribadah kepadamu, saya mau menyembah Engkau, tolong saya, tolong. Terus kaki saya masih kaku, saya jalan saya di dapur tuh duduk, saya jalan kaki, pegang meraba-raba dinding, saya ke kamar ambil termos, saya minum air panas, makan gabin 2 biji. Pulihkan sekarang Tuhan, pulihkan sekarang saya Tuhan, tolong Tuhan. Nah, buka lagi YouTube, dengar khotbah, pas firman-Nya keluar Pak. Firman-Nya itu yaitu letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Tidak seorang pun yang tahu bebanmu berat, tidak seorang pun datang bebanmu berat, datanglah kepadaku. Aduh, kok pas Pak dapat firman, kok pas dapat khotbah gitu. Sekarang saya sudah pulih Pak, saya sembuh. Langsung, saya nggak mau bersaksi tadi. Saya ambil pakaian, saya lap badan saya anduk, saya pakai baju, bersaksi sekarang. 3 suara. Bersaksi sekarang, siap Bapak. Tuh Pak, tidak terima foto di kelenteng. Bapak tidak terima Pak. Saya ngomong apa adanya lupa. Ya. Saya ngomong apa adanya. Saya bersaksi tidak boleh bohong. Kasih tahu dia. Wow, sekarang saya sudah sehat Pak. Saya bilang, Tuhan, saya mau ikut ibadah, ikut Zoom. Saya harus ikut Zoom. Saya sudah janji. Tadi saya sudah janji sama Pak John mau ikut Zoom. Sebenarnya saya sudah nggak bisa ikut Pak. Sebenarnya nggak bisa ikut, saya harus berbaring kan Pak. Berbaring tarik nafas. Ya enggak. Saya terus Tuhan suruh saya bersaksi. Saya harus bersaksi. Kok pas khotbah pendeta tuh tadi letih lesu. Saya dapat firman letih lesu. Tak seorang pun yang tahu bebanmu yang berat. Hanya Tuhan yang tahu katanya. Aku akan menaruh rohku kepadamu. Inilah Pak kesaksian saya. Tuhan dahsyat luar biasa. Amin, Pak. Amin. Oke. Tuhan memberkati ya, Bu Maria, untuk kesaksian yang indah pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan satu pujian lagi ya, dan nanti Ibu Febri Asari berdoa untuk firman Tuhan ya. Suaranya tidak ada, Pastor. Salam, Pastor John. Suaranya tidak ada. Ya, sebentar ya. Sebentar. Nanti Ibu Febri akan berdoa untuk firman Tuhan setelah kita nyanyi satu pujian dulu ya. Siap, Pastor. Makasih Tuhan Yesus, hatiku limpah sujud syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Namamu ku permuliakan. Namamu ku agungkan Tuhan. Aku adalah baik Tuhan Yesus. Kalau aku mati tadi tidak bisa ibadah sudah. Lewati lembah air mata
percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita siap hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Febri Asari. Puji Tuhan, Bu Yeti sudah bergabung bersama kita kembali ya. Oke, silakan Ibu Febri Asari. Terima kasih Pastor John. Oke. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Siapkan Tuhan setiap hati kami untuk menerima firman-Mu yang mulia Tuhan. Mohon ampun untuk setiap dosa-dosa kami semua Tuhan.
Mohon Engkau kuduskan, Engkau sucikan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, supaya kami Tuhan, layak Tuhan, menjadi tempat bagi firman-Mu Tuhan. Amin. Dan jadikan kami, hati kami, tanah yang subur, supaya benih firman-Mu bertumbuh Ya, dan berbuah di Yesus. dalam kehidupan kami. Urapi Haleluya. Pastor John yang pakai Tuhan Ya, sebagai Yesus. saluran berkat bagi kami untuk membagikan firman, rahasia yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami Haleluya. berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Febri Asari untuk doa yang sangat indah ya telah dinaikkan malam hari ini buat kita semuanya. Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke, dan nanti Ibu kita selamat malam Pak Wongtir sudah bersama kita juga ya. Kongsi Facai Pak Wongtir. Kongsi Facai. Oke, Sinian Kwaile ya. Ini yang kado. Oke, ya teman-teman semua Kongsi Facai ya. Oke, baik. Oke, ya Shalom. Oke, saya ingin mengunjungi Ibu Lydia Eka di sana. Shalom Bu Lydia Eka. Shalom Pak John. Ya, gimana Shalom. di sana aman? Aman Pak Aman, John. oke. Nanti Ibu tolong memperdengarkan ya ayat firman Tuhan buat kita semua malam hari ini. Oke, Bu Yeti ini signalnya terputus, hilang lagi dia. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Oke, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-89 ya. Semua ini oleh anugerah Tuhan semata dan kita boleh tiba di serial yang ke-89 ya. Puji Tuhan. Kita dengarkan kesaksian Ibu Maria Tan tadi bagaimana dia bergumul ya, bergulat dengan bahaya maut ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih dia kemenangan hari ini ya. Amin. Amin. Dan hidup ini memang sebuah anugerah yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Iya, Jangan kita sia-siakan ya, betul. karena hidup ini orang Jawa bilang apa? Mampir ngombe, setelah mau ngombe itu langsung mau kemana ya? Ke Iya, Pak, sorga betul. atau ke neraka. Nah itu dia. Itu Nah dia. pastikan bahwa kita ini sedang belajar mempersiapkan diri kita untuk kita ke sorga dan pada akhirnya kita akan mendapatkan apa yang menjadi bagian yang Tuhan siapkan, yaitu mahkota abadi. Amin ya. Benar-benar saya berjuang dengan maut tadi, Pak. Ya, Saya menang. ya, Karena ada darah Yesus. betul. Dan Ada Roh itu Kudus. yang Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu ya? Siapa tadi maut? Hai maut, keluar kau. Iblis, Ya. keluar kau. Aku anak Tuhan Yesus. Aku milik Tuhan Yesus. Aku hidup. Aku hidup. Amin. Ya, puji Tuhan, di dalam dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Amin ya. Amin, Oke, Pak. Bapak Ibu, kita akan lihat tema kita di malam hari ini yaitu mahkota abadi dalam apa Bapak Ibu? Dalam mentaati. Mentaati siapa? Mentaati sang pemimpin. Pemimpin yang mana, saudaraku? Pemimpin yang diurapi Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Iya. Sekali lagi ya, saya ulangi tema ini ya. Tema kita malam ini adalah mahkota abadi dalam mentaati. Mentaati siapa? Sang pemimpin. Sang pemimpin yang bagaimana, saudaraku? Sang pemimpin yang diurapi Tuhan. Amin ya. Oke. Amin. Dan kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Ibrani 13 ayat 17. Pada Ibu Lydia Eka dipersilakan. Ya, shalom. Selamat malam. Shalom. Selamat malam, Maria Ya, Tan. selamat Maria malam. Tan. Ya, shalom. Pak Wongtir. Wan An. An. Kongsi Facai. Facai. Yang pau nalai.
Ang bao nalai. Ya, 我刚才有事啊，杰哥， ya, 我刚才有事啊，刚刚啊， ya. Kangkang, 为什么？呀，什么刚刚不知道，刚刚我有事，我一直叫上帝耶稣。 Haleluya. Haleluya, Iya. Tuhan baik ya. Iya. Tuhan kasih Iya, anugerah itu namanya. Itu anugerah ya. Kesempatan, iya betul. Iya, kesempatan. Belum Iya. waktunya, SK-nya belum turun. Iya. Kalau sudah turun, nggak bisa kemana-mana, pasti berangkat. Iya. Ya. Sampai saya mandi, biarlah aku mandi, aku mau mati ini, aku mandi dulu. Nggak tahu saya tutup mata keluar bintang-bintang di wajah saya, bintangnya kuning-kuning berkelihatan. Ya. Hidup. Ya, Ya. itu namanya anugerah. Tuhan masih kasih kesempatan. Ya, Iya. betul. Amin, amin. Sip. Supaya bisa melayani Ibrani Tuhan, 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Amin ya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan dalam ayat ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ini nomor 1 dulu, ya. Tuhan ingin setiap kita umat Tuhan mentaati pemimpin-pemimpin, ya, yang Tuhan berikan sebagai otoritas di atas kita, Bapak Ibu. Setelah kita taati kepada mereka, lalu yang kedua, apalagi dikatakan dan tunduklah kepada mereka. Pertanyaannya ada apa? Dan kenapa kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin? Dikatakan sebab mereka, pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan ini, mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi Amin. jiwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Yang Amin. ditugaskan untuk menjaga itu siapa? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu, ya. Jadi pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa jemaat di hadapan Tuhan, ya. Perhatikan itu baik-baik sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi jiwa saudara-saudara itu yang menjaganya itu adalah pemimpin. Mereka bukan cuma berjaga-jaga atas jiwamu, tapi mereka juga yaitu bertanggung jawab, ya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Atasnya itu atas jiwa saudara. Jiwa yang terkadang susah, sedih, takut, khawatir, bimbang, putus asa, cemas, dalam keadaan tertekan, depresi, frustrasi, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan rasanya sudah tidak ada harapan. Nah, di situ Tuhan berikan pemimpin untuk berjaga-jaga atas jiwa saudara. Katakan amin ya. Nah, lalu dikatakan apa? Dengan jalan itu, dengan jalan mereka berjaga-jaga dan bertanggung jawab ini, Bapak Ibu sekalian ya, pada saat dengan jalan saudara-saudara ini akan tunduk dan taat pada mereka ini, Bapak Ibu dikatakan apa? Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jadi pemimpin itu akan melakukan tugasnya dengan gembira karena jemaat itu mentaatinya, jemaat tunduk kepadanya, saudaraku ya. Sehingga pemimpin itu melakukannya dengan gembira, saudaraku ya. Lalu dikatakan bukan dengan keluh kesah, ya. Kalau mereka melakukan dengan keluh kesah, dikatakan apa? Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, jadi kalau pemimpin melakukan apapun dengan keluh kesah itu tidak akan membawa manfaat bagi jemaat, ya. Makanya perlu ada kerjasama, saudaraku. Jemaat-jemaat yang baik, yang menghargai, yang mentaati pemimpin, yang tunduk kepada mereka. Nah, mereka akan melakukan tugas-tugasnya dengan senang hati, dengan gembira hati, Bapak Ibu, ya. Mereka ini berjaga-jaga atas jiwa jemaat di dalam doanya, dan mereka bertanggung jawab ya di atasnya ya di hadapan Tuhan. Untuk jiwa jemaat mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Oke, nah sudah paham ya.
Oke, lalu kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Mahkota abadi dalam mentaati sang pemimpin. Sang pemimpin yang bagaimana? Sang pemimpin yang diurapi Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sang pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya dan bertanggung jawab atas keselamatan jiwa jemaat di hadapan Tuhan. Ya. Pak Joni pemimpinnya. Jadi itu saudara-saudaraku, jadi kita tahu bahwa pemimpin itu Tuhan sudah menaruh ya, menaruh suatu kepercayaan ya, suatu otoritas di atasnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan ya, saudara-saudaraku. Nah, sama seperti Musa Bapak Ibu memimpin bangsa Israel, seperti Yosua juga memimpin bangsa Israel ya. Seperti Raja Daud juga memimpin bangsa Israel. Nah, mereka-mereka ini Tuhan sudah menaruh di atas mereka itu suatu tugas yang mulia Bapak Ibu ya, untuk orang-orang yang mereka pimpin Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, pemimpin itu punya tanggung jawab paling berat di hadapan Tuhan. Ya. Kalau dia salah mengajar, maka itu risikonya paling berat sekali. Tuhan akan tuntut ya pertanggungjawaban yang dia ajarkan itu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata kalau kamu menyesatkan salah seorang anak kecil saja, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan dijatuhkan ke dalam laut, Bapak Ibu. Ya. Karena itu saudara-saudara, Alkitab berkata doakan pemimpin-pemimpin ya. Karena mereka itu bertanggung jawab. Kita perlu doakan mereka karena mereka di garis depan, Bapak Ibu. Oke. Jadi sebelum setan menyerang jemaat, yang pertama-tama dia serang itu pemimpinnya dulu. Makanya pemimpinnya harus disupport dengan doa yang banyak, saudaraku, dengan doa yang kuat. Sehingga pemimpin ini kuat. Kenapa? Kalau sampai pemimpin itu jatuh, maka itu artinya setan sedang menggulingkan sebuah masa depan. Ya, maka target dari setan bukan jemaat, tapi target setan itu adalah pemimpinnya. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian doakan pemimpin kami ini kami di garis depan saudaraku ya, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan ya. Berapa banyak saudara yang mengerti rahasia ini, lambaikan tangan dan mau siap berdoa untuk pemimpin. Amin Bapak Ibu ya. Sehingga Tuhan kasih kita ini ibadah terus, kita bisa dengar firman Tuhan ya. Karena Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Lidah seorang imam itu memelihara pengajaran. Dan pengajaran itu ada di dalam mulut seorang imam, Bapak Ibu sekalian ya. Dan banyak orang akan mencari pengajaran dari lidah seorang imam, Bapak Ibu. Karena imam itu dia memelihara pengajaran-pengajaran firman ya. Nah, karena itu doakan supaya Tuhan lindungi, menjaga para pemimpin yang ada ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari di dalam 1 Timotius 2 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti. Karena di luar sana banyak orang percaya tapi mereka tidak mengerti. Apakah mereka umat Tuhan? Iya, dia umat Tuhan, tapi tidak mengerti, saudaraku. Apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen, saudaraku. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja, tapi tidak mengerti apa-apa, saudaraku. Apakah dia juga melayani? Iya, melayani, tapi juga tidak mengerti, saudaraku. Tapi di sini, saudaraku, di dalam pelayanan gereja CLCC, nah semua yang ada di sini semua pasti mengerti. Kenapa? Karena rahasia-rahasia yang diajarkan, dibukakan, Bapak Ibu. Dan saya jamin di luar sana saudara tidak akan mendapatkannya ya. Cuma di gereja CLCC Bapak Ibu. Ya. Amin. Orang percaya yang mengerti mahkota abadi dalam apa saudara? Dalam mentaati sang pemimpin. Sang pemimpin yang diurapi Tuhan. Katakan amin ya. Nah, pemimpin yang diurapi Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar Tuhan sedang memberikan sesuatu untuk dia mengerjakan tugas-tugas yang besar Bapak Ibu ya. Dan saya pun tidak bisa melakukan tanpa pengurapan dari Roh Kudus ya. Saya butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Oke. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu siapa dia?
Mari kita lihat ya. Jadi tanda dari orang yang mengerti, saudaraku ya. Mahkota abadi dalam saudaraku mentaati sang pemimpin yang diurapi Tuhan. Itu dia punya 3M ya. Tandanya dia punya 3M. Apa itu 3M? M yang pertama itu adalah dia mengakui. Ini dulu yang pertama ini ya. Mengakui. Mengakuinya bagaimana? Dia mengakui bahwa Tuhan Yesuslah telah menetapkan dirinya ya. Dirinya ini pemimpin yang diurapi Tuhan itu sebagai pemberita kebenaran dan rasul. Kita lihat ya ayatnya 1 Timotius 2 ayat 7. 1 Timotius 2 ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Amin. Nah, ini dia ya. Jadi tanda dari orang yang mengerti mahkota abadi dalam mentaati pemimpin yang diurapi Tuhan, Amin. itu dia mengakui dulu ya. Mengakui bahwa Tuhan Yesus ini telah menetapkan ya pemimpin itu sebagai pemberita kebenaran ya dan rasul. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, setelah dia sudah mengakui, baru kita lihat poin yang kedua, yaitu dia mulai menyatakan. Menyatakan bagaimana, saudaraku? Menyatakan apa, saudara? Menyatakan hatinya ingin orang laki-laki berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah, ini saudara yang menginginkan ini siapa? Ini adalah pemimpin ya, yaitu Rasul Paulus. Kita lihat ya 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Amin ya. Oleh karena itu Paulus katakan, aku ingin. Dia ingin apa, saudaraku? Dia ingin supaya di mana-mana orang laki-laki. Nah, di sini ada orang laki-laki ya. Di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan apa? Dengan menadahkan tangan. Ya, saudaraku, ya, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini Bapak Ibu. Jadi itu tanda yang kedua, orang yang mengerti mahkota abadi dalam mentaati ya, dalam mentaati pemimpin yang diurapi. Jadi orang laki-laki khususnya ya, waktu dia berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Itu tanda yang kedua. Jadi orang yang mentaati pemimpin yang diurapi. Lalu kita lihat sekarang yang ketiga, tanda yang ketiga. Ini dia ya, ini untuk yang perempuan, tadi untuk laki-laki. Nah, yang ketiga ini, tanda yang ketiga adalah mengikuti hati sang pemimpin. Hati sang pemimpin itu bagaimana, saudaraku? Agar semua perempuan berdandan dengan pantas, ya, dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, ya. Kita lihat ini 1 Timotius 2 ayat 9. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Amin. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Ya, saya berapa kali kan training untuk para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu host maupun juga koordinator, lalu yang menaikkan doa profetik, menyampaikan pengumuman, semua kita berpakaian yang rapi. Berpakaian rapi itu nggak harus mahal ya, saudaraku, nggak harus mewah, yang penting pantas, sopan, itu maksudnya Bapak Ibu. Karena ini kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, ya.
Jadi kita berpakaian itu yang baik, Bapak Ibu sekalian, supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Bapak Ibu kan lihat ya, saya kan nggak pernah dalam saya melayani kan saya pakai baju kaos yang apa namanya leher bundar itu ya. Itu tidak, karena saya mau berikan contoh bahwa ini ibadah, kita melayani Tuhan ya. Kalau kita pergi ke acara pesta perkawinan ya, itu tuan pesta yang mengundang kita itu kan dia tahu menghargai kita kan, kita datang juga kita menghargai dia kan. Kita pakai baju juga yang baik kan. Gak mungkin kan kita pakai baju yang out-outan kan begitu ya, Bapak Ibu. Itu untuk dunia saja begitu, apalagi kita dengan Tuhan ya. Oke. Nah, saudara lihat yang berapa kali kan saya tampilkan di dalam ibadah-ibadah itu ya, pujian penyembahan yang dinyanyikan Paniko itu kan semua, Bapak Ibu perhatikan ya, itu semua itu saudaraku ya, semua pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, semua itu pelayan-pelayan Tuhan itu semua pakai baju yang rapi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan saya lihat ada yang pakai jas, ada yang pakai blazer yang perempuan ya. Nah itu Bapak Ibu, itu bagus Bapak Ibu. Yang nggak ada yang pakai baju kaos oblong saudaraku ya. Itu namanya benar-benar dia tahu menghormati Tuhan seperti itu ya. Oke, jadi ini yang kita perlu jaga Bapak Ibu. Dan saya bisa tunjukkan di sinilah Bapak Ibu kita punya kelebihan-kelebihan di sini Bapak Ibu yang perlu kita jaga dengan baik ya, kita pertahankan dengan baik. Jadi saudaraku, jadi semua yang melayani harus berpakaian yang rapi ya Bapak Ibu. Kalau punya jas, pakai jas nggak apa-apa ya. Oke, saya berapa kali juga ya, tahun lalu ada berapa kali pakai jas itu ya, mungkin karena ini saya belum pakai lagi, nanti tunggu waktunya, kondisinya baru bisa pakai jas lagi ya. Oke, bukan untuk pamer Bapak Ibu, tapi itu menunjukkan, pakaian itu menunjukkan kebesaran seseorang. Nah, jadi kalau seseorang berpakaian yang rapi, itu satu, dia tahu menghargai Tuhan. Yang kedua, dia tahu menghargai diri sendiri dan dia tahu menghargai orang yang dia layani. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi kita membuat sesuatu tuh apapun yang kita buat yang terbaik bagi Tuhan ya. Baju yang paling bagus di lemari Bapak Ibu, daripada lemari itu saudaraku, yang bajunya lemari yang nikmati lebih baik saudara pakai untuk melayani Tuhan ya. Daripada beberapa lama nggak dipakai, pakai bajumu yang paling bagus Bapak Ibu ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dengan engkau memakai baju yang baik, yang bagus, itu membuat engkau secara psikologi ya, secara kejiwaan itu engkau menjadi orang yang percaya diri ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita pakai baju out-outan, rasanya kita kurang percaya diri. Benar nggak Bapak Ibu ya? Saudaraku, itu penting saudaraku ya. Nah, ini yang perlu kita ingat di sini. Oke, ini tentang 3 langkah ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, kalau begitu apa hasilnya, saudaraku? Kita lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman. Nah, paling tidak saya rindu nanti semua pakai paling tidak standarnya seperti yang dikenakan Bu Lydia Eka itu bagus itu Bapak Ibu ya. Supaya kita tuh enak dipandang di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia gitu ya. Oke. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak berdusta ya. Mengapa? Karena dia seorang pengajar, orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kita lihat ayatnya ya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Amin ya. Jadi ini dia Bapak Ibu, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia itu apa saudara? Orang yang taat pada pemimpin yang diurapi, maka dia itu tidak berdusta ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang pengajar orang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi itu orang Yunani ya, orang di luar Israel itu maksudnya. Ya, orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang kedua hasilnya.
bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi pendoa. Menjadi apa Bapak Ibu? Dia menjadi pendoa, ya, pendoa dengan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kita lihat ya, 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Amin, ya. Jadi saudaraku, kita doakan Tuhan kirimkan pendoa-pendoa ya, yang berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Wow, itu pasti mujizat-mujizat ajaib terjadi. Katakan amin ya. Tanpa Amin. didoakan kesembuhan pun kesembuhan sudah terjadi ya. Tanpa didoakan mujizat pun mujizat sudah terjadi. Kenapa? Karena semua hidup di dalam firman. Amin, saudaraku ya. Itu dahsyat itu. Berapa banyak saudara yang rindu melihat doa-doa kita berkuasa, yang rindu lambaikan tangan bilang, Tuhan, saya mau melihat doa-doa umatmu berkuasa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan ya. Kalau marah, lalu perselisihan itu menghambat doa kita, Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi penghambat bagi doa kita. Jadi biarpun kita doa tapi masih ada marah, masih ada perselisihan, doa kita nggak didengar Tuhan, saudaraku. Tapi saya percaya malam ini kita minta Tuhan kasih kita hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pemimpin kita tanpa marah, tanpa perselisihan. Oh, saya percaya mujizat ajaib terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, dan yang terakhir ini dia ya. Ini dia yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih memilih. Ya, saudaraku, dia lebih memilih utamakan penampilan manusia batinia. Ya, manusia batinia itu yang apa, saudaraku? Yang melebihi hal-hal yang bendawi. Hal bendawi nanti kita lihat di sini ya. Apa yang disebutkan sini? Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 9. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini dia. Jadi bukan masalah pakaian yang mahal atau mutiaranya, tapi bagaimana manusia batinnya itu loh, Bapak Ibu. Ya, manusia batin itu, Bapak Ibu, itu sudah didandani dengan apa? Dipenuhi dengan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Sehingga itu yang Tuhan cari. Bukan sekedar penampilan luar, tapi penampilan yang di dalam itu, saudaraku. Ya, inner beauty. Jadi saudara, kecantikan seseorang itu dilihat dari dalamnya, Bapak Ibu. Manusia batinnya itu, saudaraku. Hatinya tenang, hatinya damai, hatinya kalem, Bapak Ibu. Itu yang paling penting, Bapak Ibu ya. Saudaraku, penampilan luar itu seperti mutiara, emas, itu memang perlu, Bapak Ibu ya. Semua barang-barang itu memang kita butuhkan, tapi itu bukan yang utama, Bapak Ibu. Yang utama yaitu manusia batin kita nih, Bapak Ibu. Sudah diisi dengan firman, sehingga waktu engkau mengalami masalah, engkau tidak stres. Mengalami masalah, engkau tidak depresi. Amin ya. Kalau masalah, engkau tidak gampang frustrasi. Kenapa? Karena hatimu tenang, ada firman. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Kita akan berdoa ya. Oke, Bu Lydia Eka berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, shalom. Selamat Ya, malam. shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini yaitu malam Imlek, Tuhan, kami percaya Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa Zoom, Tuhan. Kami percaya Tuhan ini satu anugerah yang besar bagi kami. Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Mungkin hari-hari yang lalu kami berbuat dosa secara sengaja maupun tidak, Tuhan. Mungkin dari
kelakuan kami atau dandanan kami yang kurang menyenangkan hati Engkau Tuhan, ampuni Tuhan. Koreksi diri Tuhan, kami belajar koreksi diri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini. Zoom ini kami serahkan semua kegiatan dari awal sampai akhirnya Bapak John Sarbunan yang memimpin kami untuk memberitakan Injil. Kami percaya Tuhan urapi Bapak John Sarbunan dan teman-teman yang lainnya Tuhan. Tuhan jamah Ibu Mariatan yang saat ini punya problem masalah yang berat. Kami percaya Tuhan Kau jamah Tuhan, Kau jamah Amin. Tuhan. Kami Amin. percaya doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami serahkan semua kepada Engkau kegiatan ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan buat kita semua ya pada malam ini. Tuhan berkati Bu Lydia Eka. Oke. Dan kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan doa profetik ya. Dan petugas yang menaikkan doa profetik malam hari ini siapa Bapak Ibu? Saya Pak John. Oh, Alin. Oke, Alin. Tuhan berkati ya. Yang menyampaikan firman Tuhan malam ini siapa? Ibu siapa? Ibu Febrika? Aku lihat dulu. Soalnya Bu Yetinya ini signalnya hilang nih. Saya pengumuman Pastor. Oke, Bu Febri Asari. Baik, terima kasih Bu Febri untuk kesediaannya ya. Oke, haleluya. Nanti sebentar kita akan juga doa deklarasi ya Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang belum sempat mendapatkan bagian, nanti Anda bisa ambil masuk di doa deklarasi ya. Oke, kita akan sama-sama menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Saudari Alin. Haleluya. Alin bisa tampilkan wajah kah? Belum Pak John. Oh, Ini kenapa? Masih masih ada ini merah. masih ungu sama benjol. Oke. Masih Cepat sembuh ya. lahir. Baik. Iya. Ya, silakan Lin. Iya. Oh, Pak Hendro ya. Sorry, Pak Hendro ada di situ ya. Silakan Pak Hendro. Layar Pak John, Oh. layar. Oke, sebentar. Oke, layar. Iya. Oh. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sebentar ya Pak Hendro. Oke. Wow. Ya, sebentar. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, sudah Pak Hendro ya? Oke, sudah bisa. Ya. Silakan Alin. Yes. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau Yes. Everlasting. Ucapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Saudari Alin dari kota Kediri. Tuhan berkati Alin. Ya Pak John, terima kasih. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Febri Asari dan setelah itu kita akan nanti menaikkan doa deklarasi ya. Oke, silakan Bu Febri. Baik, Pastor. Ya, Saya akan bacakan pengumuman menyampaikan gereja. pengumuman. Saya akan menyampaikan Yes. info gereja JKI CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini. Atau langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 033126401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mukjizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mukjizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim pendoa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mukjizat Tuhan. Tidak kelihatan, Pastor. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor HP 0859 6427 7805. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin.
Suaranya mati, Pak John. Oh, oke. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Febri Asari dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Febri. Terima kasih Pastor John. Oke, sama-sama. Tuhan berkati ya. Selanjutnya kita akan menaikkan doa deklarasi. Dan doa deklarasi ini akan dinaikkan oleh saudara-saudara, ada 6 orang ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, nomor 1 nanti dinaikkan oleh Ibu Puspita ya dari Surabaya. Nanti disusul yang kedua oleh Ibu Febri Asari. Lalu yang ketiga oleh Ibu Fang Fang Lai. Salam Bu Fang Fang. Ada di sana ya? Shalom Pak John. Oke, siap ya Bu Fang Fang Lai? Shalom Pak John. Oke. Amin. Puji Tuhan. Bu Fang Fang Lai sudah di Surabaya apa di mana? Mataram? Di Surabaya Pak Oh, John. sudah di Surabaya. Oke, Oh, ya. Oke, nomor ya, 1 saya Bu susah, Pak. Puspita, nomor 2 Bu Febri, nomor 3 Bu Fang Fang Lai, nomor 4 Pak Wongtir, nomor 5 Bu Lydia Eka, nomor 6 Ibu Maria, ya. Siap ya Bapak Ibu? Nomor 1 Bu Puspita, nomor 2 Bu Febri, nomor 3 Bu Fang Fang Lai, nomor 4 Pak Wongtir, nomor 5 Ibu Lydia Eka, nomor 6 Ibu Maria Tan. Oke. Mari Bapak Ibu kita akan mendeklarasikan ya iman kita. Baik, kita akan siapkan. Puji Tuhan. Oke, shalom Pak Wongtir. Jalan. Mantap ya, sip. Oke. Ya, Ibu Puspita siap ya? Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, silakan Ibu Puspita nomor 1. Terima kasih Pak John. Dalam Ya, nama amin. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Terjadilah, Terjadilah, terjadilah. Amin, sudah Dalam nama terjadi. Yesus. Amin. Amin. Ya, Ibu Febri nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Nomor 3 Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih teman-teman sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi orang yang dalam persoalan apapun juga. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ya, Pak Wongtir yang keempat, paling atas. Dalam nama Tuhan Yesus, Yes. aku percaya akan ada kemenangan bagi berdoa dan beribadah di gereja LCC. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, nomor 5. Aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang Yes. berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Maria Tan, nomor 6, paling bawah. Maria Tan sangat percaya akan Ya, ada Yesus. keuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Maria Tan sangat percaya gereja CLCC memang benar-benar dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus di surga. Nama gereja CLCC sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Ya. Pak John sudah tercatat di dalam Amin. surga. Tuhan akan menaruh Tuhan akan menaruh Pak John roh yang besar daripada roh yang ada di dunia. Akan dipakai Tuhan lebih lagi. I receive. CLCC akan dipakai lebih lagi. Yes, I receive. Lautan manusia yang datang beribadah di Terjadi dalam nama Yesus. ini pasti terjadi dalam nama Tuhan Terjadi Yesus. dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pendoa-pendoa semua sudah berdoa untuk orang kesembuhan. Saya hari ini berperang dalam maut, Ya. tidak jadi mati, saya hidup.
Ya. Ini semua pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Aku melimpah sujud syukur kepadamu Tuhan. Ku cium Terima kasih. kakimu Tuhan. Aku sayang padamu Tuhan. Aku Maria Tan tidak mau terlepas dari Engkau Tuhan. Pendoa-pendoa Pak John semua tidak mau terlepas dari Engkau. Sejengkal pun tidak mau terlepas. Karena kami tahu nafas kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Kalau tadi Yesus. saya tidak ditolong Engkau Tuhan, saya nyaris sudah tidak ada Tuhan, tidak ikut Zoom lagi. Ya, Saya nyaris sudah tidak ada. Oh Tuhan, karena Kau masih kasih anugerah kepada saya Yes. Tuhan. Saya Amin. boleh bersaksi memuliakan namamu. Besok hari Kamis ada Komsel Tuhan, ada CG. Saya juga harus Ya, bersaksi memuliakan namamu. Bertatapan muka Tuhan. Ini juga bertatapan muka. Oh terima kasih Tuhan. Saya Ya, sudah Yesus. bilang, saya berjanji, berani angkat sumpah dengan Engkau Ya, Tuhan. Yesus. Mendekat kepadamu, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Waktu saya sakit tadi Tuhan, saya berteriak memanggil Engkau, Kau langsung hadir dan Ya, Kau mengulurkan tanganmu menolong saya. Sehingga saya hidup kembali, bisa ikut Zoom, bisa beribadah, Ya. dan selanjutnya Tuhan, namamu ku permuliakan. Juga teman-teman kami yang di pendoa-pendoa ini Tuhan, Kau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, berkat melimpah tercurah dari surga. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Hidup kita bukan dari roti saja, tapi hidup kita adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya dengan Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Saya adalah saksi hidup Tuhan Yesus. Dulu saya Amin. jadi pendengar orang, tetapi saya tidak. Sekarang saya mengalami secara pribadi kalau Tuhan Yesus itu ajaib, mujizatnya tetap ada. Dulu Ya, sekarang Yesus. lama-lamanya. Saya percaya Pak John semakin hari semakin dipakai Tuhan. Setiap Yes. perkataan penuh kuasa, tiap langkah penuh dengan mujizat. Amin. Tuhan Dalam akan nama menopang Yesus. Pak John lebih lagi setiap hari dan terbang bagaikan burung Raja Wali. Setiap perkataan, setiap nubuatannya tajam seperti Tuhan Yesus. Oh, tiap langkahnya juga tajam seperti Tuhan Yesus. Ya, Kemanapun dia Yesus. bisa. Itu kudus tempatnya. Amin. Pak Dalam John nama akan naik ke Gunung Kudus menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami semua doa naik ke Gunung Kudusmu menyembah. Hanya Yesus yang kami sembah. Tidak ada yang lain. Kami tidak membuka jendela Tuhan. Ya, Kami Yesus. ngintip-ngintip yang lain. Kami tidak mau buka Ya. jendela untuk yang lain. Tetapi kami buka hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus. Biarlah kami selalu tenggelam berenang di dalam hadirat-Mu. Ya, Yesus. Kami biar mabuk di dalam roh-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kedagingan. Jauhkan dari kesombongan kami. Ya, Matikan Yesus. hawa nafsu kami Tuhan. Biar kami selalu hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Memuji-muji Engkau. Karena Engkau sang pemilik sorga. Ya, Engkau sang pemilik langit dan bumi dan sisi semesta alam. Engkau berfirman semuanya jadi. Dan firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Nanti kalau ada kesaksian lagi, saya bersaksi untuk memuliakan namamu. Pakai kami semua ya Tuhan, Ya. untuk rumah doamu Tuhan. Pakai kami Tuhan, karena kami ini semua ada bait-baitmu yang kudus Tuhan. Jagalah hati dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Takut Ya, akan Tuhan menjauhi kejahatan. Ganjaran Amin. takut akan Tuhan kekayaan, kehormat dan kehidupan. Sehingga Ya, nama Yesus. Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Kami hanya ingin rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Tiada Ya, yang lain. Kami rindu lekat kepadamu. Dari atas kepala sampai telapak kaki. Hanya melekat kepadamu. Hati kami hanya melekat. Hidup sungguh-sungguh. Tidak berdandan. Harus hidup sopan. Tiap perkataan sopan. Tiap langkah Ya, harus sopan. Yesus. Harus punya penguasaan diri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maria Tan. Oke, Kasih, Tuhan berkati teman-teman semua ya. Malam hari ini kita akan Tadi Mariaton sudah bersaksi. Sekarang nyanyi Kongsi Fajai. Oh iya, Ya, ayo, Bu nyanyi Maria. dulu, nyanyi. Ayo, berdoa Bu Maria sama saya. Ya, Bu Maria, silakan. Aku nyanyi kongsi Fajai. kongsi. Bisa, itu loh yang kongsi itu. Isa. Wopuhui. Dulu pintar, sekarang enggak. 每个人的嘴里，千年的一句话，就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，冬天一到，青岛真是的消息，温暖的春风。就要救星大地，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜发财，angpau 拿来。Sekarang Bu Maria Tan.
Pak Wongtir. Pak Pak Wongtir. Wongtir mau nyanyi lagu apa Pak Wongtir? Pak John Changming, Eka Changming, Oke. Pak Oh Wongkir. ya. Nggak bisa. Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ta, sien chen ikau suwo. Oh ya, itu yang cuma saya tahu itu. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ya ibadah kita malam hari ini. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini bagi Tuhan Yesus ya. Tentang apa yang Bu Maria Tan ya. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerahnya ya. Wow, gelora tunduk di hadapan Tuhan ya, termasuk kuasa kematian tunduk ya. Iya. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamatnya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh Engkau Tuhan penolong kami, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Namanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya.
Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tiada janji yang seperti-Mu Tuhan. Amin. Ini setiap anak-anak-Mu yang datang dengan iman, mereka pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, dan pulang bawa berkat yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima malam hari ini, siapa yang sakit, oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Haleluya. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam hari ini. Amin. Menyembuhkan engkau, terimalah dalam nama Yesus. Mengalir aliran kesembuhan atas tubuh yang sakit malam ini. Untuk Pak Wongtir, untuk Ibu ya Tuhan Yesus Puspita, untuk Ibu Marta, untuk Baririn dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lydia Eka, untuk Ibu Mariatan, untuk Ibu Tuhan dalam nama Yesus. Yang hadir malam ini Ibu Febri, ibunya, Ibu Catherine dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Untuk Ibu Pang lain mengalir aliran kesembuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Dan juga untuk cucu dari Ibu Budi almarhum, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Untuk Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus, sembuhkan dia juga saat ini. Sembuhkan juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Pak Wongtir dalam nama Yesus, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Pak Hendro, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Alin, engkau sehat, engkau sembuh dalam nama Yesus. Dalam bagian kepala, bagian mata, semua sehat dalam nama Yesus. Amin Tuhan Ibu Yesus. Febri, semuanya sehat. Ibu Mariatan, engkau sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan beri engkau kehidupan dan hidup dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus. Engkau hidup untuk Tuhan dan percaya kuasa Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai engkau mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati kebaktian besok pagi. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam hari ini. Dan juga kebaktian besok siang, dan juga kebaktian besok malam. Kembali lagi Ibu Yeti dan tim akan melayani. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Selamat malam Bapak Ibu Ya, Pak sekalian. John. Ya, Memberkati, Bu terima kasih Eka, Pak Bu Hendro, Maria, Pak Wongtir. Bu Fang-Fang, Memberkati Bu Lydia Eka, Bu Bu Marta, Maria, Bu Fang-Fang Bu Lai. Awongtil, semua, Ya, Bu Marta, Bu Puspita, memberkati di ya. Bu Kita. Terima kasih Pastor John. Berkati Pak Wongtir Ya, sehat ya. semua mari Selamat malam semuanya. Ya, Tuhan Bu Yesus Febri, memberkati. berkati. Bu Linda, memberkati semua ya. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Ya, salam buat semua ya. Ya, Pak Wongtir, salam buat Ibu ya. Ya, Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati semua ya. God bless you, Pak John, saya bye-bye. minta kirim ya. Ya, kenapa Fang-Fang? Saya minta kirim seri yang malam ini Pak John. Oh iya, baik, saya kirim ya. Oke, nanti kepada Terima semua kasih saya ya, kirim. Pak John. Memberkati, Tadi siang shalom. maaf Pak John. Ya, ya, oke. Berkati semuanya ya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ya.